dimensi dan perubahan basis. Baik, yang pertama ada kombinasi linear. Nah, oke, baik. Definisi dari kombinasi linear sendiri itu ada, yaitu sebuah vektor V dikatakan merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya sampai Vn, bila mana vektor W dapat dinyatakan sebagai W sama dengan K1, V1, ditambah K2, V2, ditambah dan seterusnya sampai Kn, Vn, dengan catatan K1, K2, dan seterusnya hingga Kn merupakan skalar. Nah, berarti V depan sendiri itu tadi W ya, Mbak? iya, ya, Ibu. Maaf, Ya, nanti dibetulkan W. Biar lebih mempermudah, kita langsung ke contoh soalnya. Nah, ada S sama dengan min 1, negatif 1, negatif 3, 6, U sama dengan 1, negatif 1, 2, W sama dengan 2, 1, negatif 1, V sama dengan negatif 1, 0, 1. Nah, nyatakan V sebagai kombinasi linear dari S, U, W. V-nya Maka, besar loh ya. oh iya, Ibu. V-nya besar nanti. Iya. Apa kecil? V-nya anggota V gitu. Ini V-nya anggota V. Sama dengan Ibu. Jadi harusnya besar gitu, Ibu ya. Ya nggak harus sih. Boleh aja. Berarti V-nya ini V besar itu ruang vektor. Kalau V kecil itu vektornya gitu. Baik, pembahasannya agar menjadi kombinasi linear SUV harus ada skalar K1, K2, K3. Jadi sehingga ini nanti V sama dengan K1S ditambah K2U ditambah K3W. Maka karena V-nya tadi negatif 101 sama dengan K1 dikali negatif 1, negatif 3, 6 ditambah K2, 1, negatif 1, 2 ditambah K3 kali 2, 1, negatif 1. Kemudian langsung kita menjadi negatif K1, negatif 3K1, 6K1 ditambah K2, negatif K2, 2K2 ditambah 2K3, K3 negatif K3. Nah, kemudian ini bisa menjadi dalam matriks sehingga diperoleh negatif K1 ditambah K2 ditambah 2K3 sama dengan 1, negatif 3K1, negatif K2 ditambah K3 sama dengan 0, 6K1 ditambah 2K2 dikurangi K3 sama dengan 1. Oke, nanti K1, K2, K3 indeks lo ya. Itu loh di persamaan kedua, ketiga. Iya, Ini, kemudian itu indeks ya. Iya, Bu. Langsung ke ini. Kita menyelesaikan menggunakan operasi baris elementer. Yang pertama, baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Jadi, negatif 3 dikurangi 3 kali negatif 1 sama dengan 0. Kemudian negatif 1 dikurangi 3 kali 1 menjadi negatif 4. Kemudian 1 dikurangi 3 kali dikurangi 3 kali 2 sama dengan negatif 5. Kemudian ini baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Jadi 6 ditambah 2 kali negatif 3 jadi 0. 2 ditambah 2 kali negatif 1 jadi 0. Negatif 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu negatif 1 baris ke 1. Jadi ini langsung jadi satunya tetap 1, satunya jadi negatif 1. Saya coba lihatin lagi dari atas, dari
matrik yang atas sendiri ke matrik yang kedua ini, kalau negatif B1, negatif satunya jadi Iya, 1. ini Kan ini iya, Allah. Iya, Ibu. ya Ibu. berah. Maaf. Ya, negatif 1 seperti ini. 1. Ya Allah, maaf. Ya guys, ya. Tadi sampai sini ya, maaf. Duanya jadi Berarti ini negatif. ada negatif 1 juga atasnya itu. Yang Ini gimana ini? Ini dari atas sendiri kok gini? Ya apa tuh Mbak? Aku kok iya, bingung. Ibu, ada ini, maaf. Yang ini nah, itu sebenarnya kan dari sininya tuh negatif, Ibu. Jadi ini tuh benar plus, yang Enggak, negatif. atas sendiri kan Yang ini negatif. negatif. Nah, Terus iya, ke Ibu. menjadi Ini tuh ini matrik. kan sebenarnya di sini negatif. Nah, di sini plus benar, Ibu. Jadi seperti ini Oh, awalnya. Makanya saya bingung oke. nih, ada yang salah di Nah, bawah. terus yang 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 ketiga itu negatif 1 yang di sebelah kanan sendiri kok tetap negatif 1. Itu harusnya plus, Ibu. Ya ikulah. Perkara plus men kok Anda membingungkan orang sedunia. Oh iya, Ibu, Ya, maaf. nanti Bapak banyak didandani loh ya. Anda paham ini iya, harus teliti plus minusnya. Oke. Siap, Ibu. iya, Ibu, banyak yang typo. Ya, maaf, Bang. Gini aja, wis. Nah, langsung ke ini ya tadi sampai mana tadi ya? Oh, ini. Tulis, tapi nanti dicek lagi ya. Oh, enggak, Bu. Berarti saya langsungkan ke hasilnya ini. Anggap aja itu benar Sam sehingga K1 sama dengan berapa ini gitu. Ya, maaf ya teman-teman. Langsung didapatkan K1 sama dengan 1, K2 sama dengan negatif 2, dan K3 sama dengan 1. Nah, sehingga diperoleh kombinasi linearnya itu S negatif 2U ditambah W. Sama dengan ngono Mbak. Nah, sama dengan V kan Oh, ini. Yo, gak kok ini, Bu. ini dong. Jadi persamaannya. Jadi V sama dengan atau ini boleh. V sama dengan ini S dikurangi 2U S. ditambah W kan gitu ya. Oke. Iya. Jadi artinya Oke. V itu merupakan kombinasi linear dari SUV. Ya toh? K1-nya 1, K2-nya negatif 2, K3-nya 1 kan gitu. Oke, ya wes. Ya. Oke, lanjut ke teorema kombinasi linear. Untuk teorema yang pertama itu jika R lebih dari 1 dari vektor V1, V2, V3 sampai VR bergantung linear atau tidak bebas linear, maka paling sedikit terdapat satu vektor yang dapat ditulis sebagai linear dari vektor-vektor selebihnya. Nah, karena buktinya karena vektor V1, V2, V3 sampai VR ini bergantung linear, maka paling sedikit itu satu di antara skalar-skalar K1, K2, dan seterusnya ini bernilai tidak nol. Nah, kita misalkan K1 tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga Sedemikian hingga, enggak sedemikian sehingga. Kalau sehingga ya sehingga saja, kalau sedemikian hingga. Nah, terus yang atas itu sebagai linear, sebagai kombinasi linear. Ya, Pak. Sebagai ini. Nah, dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor selebihnya. Sedemikian hingga K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya sampai KR VR ini sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi K1 V1 sehingga menjadi negatif K1 V1 sama dengan K2 V2 dan seterusnya sampai KR VR. Kemudian kedua ruas kita bagi negatif K1 menjadi V1 sama dengan K2 per negatif K1 V2 dan seterusnya sampai KR per negatif KR VR. Lanjut ke teorema keempat,
yakni jika satu di antara R vektor V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VR adalah kombinasi linear dari vektor selebihnya, maka R vektor tersebut bergantung linear. Buktinya, misalkan V1 adalah kombinasi linear dari V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VR, maka V1 sama dengan K2, V2, dan seterusnya. Alon, pelan-pelan. Misal V1 adalah kombinasi linear dari, kok V1 lagi? Ya mestinya dari vektor selebihnya toh. Oh, V2 dan seterusnya maksudnya, Bu. Iya, V2 dan tapi seterusnya. tulisanku salah ya. V2, V3, dan seterusnya, maka V1 sama dengan K2, V2, dan seterusnya sampai KR, VR. Nah, kemudian jika kedua ruas kita sama-sama kurangkan V1, maka diperoleh K2, V2 negatif V1 dan seterusnya sampai KR, VR sama dengan 0. Nah, karena tidak semua nilai koefisien K tidak sama dengan 0, maka K1 ini sama dengan negatif 1, bukan sama dengan 0. Maka R vektor tersebut bergantung linear. Teorema yang selanjutnya, jika R vektor V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VR bebas linear, dan R plus 1 vektor-vektor V1, V2, V3, dan seterusnya VR, maka Z bergantung linear. Bukan maka Z. Oh. R plus 1 vektor itu V1 sampai dengan VR, terus ditambah satu vektor lagi yaitu Z. Gitu. Sehingga V1, V2, V3, VR, Z ya. Itu bergantung linear. Nah. Gitu. Iya kan? Nah, kalau ini R plus 1 vektor, V1 sampai dengan VR, Z ini bergantung linear, maka salah satu vektor itu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor selebihnya. Nah, misalnya yang diambil itu adalah Z, maka Z itu merupakan kombinasi linear dari V1 sampai dengan VR. Mengapa kok Z? Kok enggak V1 sampai dengan VR? Lah karena V1 sampai dengan VR tadi kan sudah diketahui kalau bebas linear. Oke. Jadi langsung ke buktinya. Jadi karena V1, V2, V3, dan seterusnya sampai VR ini bergantung linear, maka pada persamaan K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah seterusnya sampai KR plus 1 VZ sama dengan 0, terdapat koefisien yang tidak sama dengan 0. Nah, karena R plus 1 ini tidak sama dengan 0. Ini kalimat pertama ini cek salah ya, Mbak? Karena V1, V2, V3, VR bergantung linear. Tuh. Bukannya V1, V2 sampai dengan VR bebas linear. Ya begini. Nah, ini kurang Z-nya ini. Oh iya, ini sampai Z nih, Bu ya. Sampai Z terus bebas linear, maka pada persamaan ini terdapat koefisien yang tidak sama dengan 0. Iya. Nah, dalam hal ini karena KR plus 1 tidak sama dengan 0, itu terjadi kontradiksi bahwa K1 itu tidak sama dengan 0. Dan I tadi kan di antara 1, 2, dan seterusnya sampai R. Sedemikian hingga K1, V1 ditambah K2, V2, dan seterusnya sampai Z, ini sama dengan 0. Kemudian, maka K1, V1 ditambah K2, V2, dan seterusnya sampai KR ini sama dengan 0. Nah, kemudian apabila kedua ruas, untuk yang ini benar nggih, Bu, kalau KR plus 1Z ini dikurangi? Iya, karena yang tidak 0 kan itu. Oh, nggih. Nah, kemudian kedua ruas dikurangi KR plus 1Z, maka diperoleh negatif KR plus 1Z sama dengan K1 V1 ditambah dan seterusnya sampai berakhir di KR VR. Kemudian kedua ruas dibagi dibagi negatif KR plus 1 menjadi Z sama dengan K1 per negatif
KR plus 1 V1 ditambah dan seterusnya sampai KR per negatif KR plus 1 VR. Nah, akibatnya bila V1, V2, dan seterusnya V3 tak bebas linear dan Z bukan kombinasi linear dari V1, V2, dan seterusnya hingga VR, maka Z-nya yang bebas linear. Z kan merupakan kombinasi linear Kombinasi dari linear. V1 sampai dengan VR ini, baris terakhir ini, di atas akibat Z itu. bukan kombinasi linear. Berarti yang bebas linear ini V-nya. Subbab selanjutnya yakni basis. Definisinya, jika V adalah sebarang ruang vektor dan S itu merupakan himpunan dari V1, V2, dan seterusnya hingga Vn, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, maka S kita namakan basis untuk V jika memenuhi dua aksioma berikut. Yang pertama, S bebas linear. Nah, syarat S bebas linear ini, yakni himpunan vektor-vektor dikatakan bebas linear jika sistem persamaan linear itu homogen. K1, V1 ditambah K2, V2, dan seterusnya, sampai ditambah Kn plus Kn kali Vn sama dengan 0. Nah, itu hanya mempunyai satu solusi, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya sampai Kn sama dengan 0. Nah, himpunan vektor-vektor dikatakan bergantung linear atau tidak bebas linear jika terdapat skalar Ki tidak sama dengan 0, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Sehingga K1, V1 ditambah K2, V2 ditambah dan seterusnya. Kn, Vn sama dengan 0. Biar lebih mudah, langsung ke contoh soal aja. Oh, Nah, ini belum jelas Anda nerangkan. Coba balik basis itu loh. Kan ada dua, S-nya bebas linear, kemudian yang kedua apa? S-nya S merentang merentang. V. Lah, yang S merentang V kok belum Anda jelaskan? Ini ada di sininya, Bu. Ada di Di sini setelah yang mana? setelah contoh yang syarat pertama, itu dengan soal yang sama. Cuman maksud saya di PPT saya ini, saya selesaikan yang pertama dulu, terus baru ini saya tulis yang kedua yang merentang V-nya. Iya, tapi waktu menjelaskan itu tadi harus diomongkan. Itu tadi kan hanya satu yang Anda omongkan. Oh iya. Iya, jadi basis itu apabila himpunan vektornya bebas linear. Kemudian yang kedua, bahwa semua vektor di ruang vektor itu dibentuk atau merupakan kombinasi linear dari S gitu. Oke? Untuk yang pertama, contoh dari S bebas linearnya dulu. Dengan soal yang sama dengan nanti, ini kita selesaikan yang bebas linear dulu, kayak yang bebas linear dulu. V1 sama dengan 121, V2 sama dengan 102, V3 sama dengan 110, dan S itu V1, V2, V3. Nah, apakah S itu bebas linear? Maka penyelesaian cara yang pertama menggunakan matriks 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 0 dikali K1, K2, K3 ini sama dengan 0, 0, 0. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan OBE. Yang pertama, baris 2 dikurangi 2 kali baris pertama. Jadi, 2 dikurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 1 sama dengan negatif 2. 1 dikurangi 2 kali 1 sama dengan negatif 1. Dan selanjutnya, baris pertama dikurangi baris ketiga. 1 dikurangi 0, 1. 1 dikurangi ya ini baris pertama itu
unsur pertama tak nolnya kan sudah 1. Sehingga kita akan membuat ini unsur pada kolom pertama selain 1 pada baris pertama itu kita buat 0. Kan gitu. Itu loh Mbak, apa jenenge membuat menjadi matriks eselon itu Mbak. Matriks eselon. Nggih, hingga sampai identitas ini ya, Bu ya. Terus kemudian ini perlu dijelaskan lagi nggih Bu OBE-nya? Apa langsung bisa? Ya barangkali bisa wes, pokoknya apa jenenge ini apa sih Anda mau menggunakan apa? Menggunakan eliminasi Gauss-Jordan toh sehingga Ya. sampai ke matriks ini. Apa jenenge eselon baris reduksi, ya kan? Jadi teman-teman kan pasti udah ini ya Bu, OBE-nya udah bisa. Jadi bisa langsung ke ini. Jadi matriks 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dikali K1 K2 K3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita tahu hasilnya K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0. Maka benar bahwa V1, V2, V3 ini bebas linier. Oke, jadi nanti gini. Untuk menunjukkan apakah S adalah himpunan V1, V2, V3. Untuk menunjukkan apakah S itu bebas linear, maka kan harus dibentuk SPL-nya. Ya. Tapi ini bukan koma loh Mbak. S sama dengan himpunan ini bukan koma karena A-nya kok huruf besar. Oh, berarti S-nya titik. S sama dengan ini itu titik ya. Terus barulah pertanyaan apakah S bebas linear gitu. Bukan mari koma huruf besar, ya kan? Iya. Itu ayolah EYD-nya. Kelas C lo, ya. Ya, jadi di sini ini ada himpunan S. Ya, ada himpunan S. S adalah himpunan yang anggotanya V1, V2, V3, di mana V1-nya itu vektor dengan komponen ini, V2 vektor dengan komponen 102, V3 vektor dengan komponen 110. Nah, untuk menunjukkan apakah S itu bebas linear, maka harus dibentuk persamaannya, yaitu apa? K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3 sama dengan vektor 0, ya kan? Ya. Sama dengan vektor 0. Kalau mau membentuk SPL-nya ya silahkan. Berarti K1 ditambah K2 ditambah K3 sama dengan 0. 2K1 plus 1 plus K3 sama dengan 0. Terus K1 plus K2 sama dengan 0. Kan gitu ya. Terus kalau dinyatakan dalam bentuk matrik, maka akan menjadi matrik koefisien ini. Ya, ini matrik koefisien ini gak moro-moro dapat gitu, tapi ditulis dulu K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan matrik 0. Gitu kan? Nah, sudah kalau sudah itu diperoleh, kalau mau ditulis SPL-nya silakan. Nah, kalau SPL itu dinyatakan dalam bentuk perkalian matrik, jadinya matrik ini matrik koefisien kali matrik variabel sama dengan matrik konstanta. Konstantanya 0 semua. Ya. Nah, ini nanti kalau ditemukan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0, berarti himpunan V1, V2, V3 atau S itu adalah bebas linear. Gitu alurnya. Paham ya? Iya, paham. Baik. Selanjutnya syarat yang kedua yakni S merentang V. Nah, di mana jika S sama dengan V1, V2, dan seterusnya sampai Vn adalah suatu basis untuk semua ruang vektor V, di mana setiap V dalam, kalau seperti ini bacanya seperti apa gitu? Ya V anggota boleh, ya V dalam ruang vektor V boleh. V kecil itu adalah vektor, kalau V besar itu ruang vektor.
Jadi V di dalam V atau V anggota V boleh aja. Oh, oke. Maka setiap P di dalam P dapat dikatakan dalam bentuk P sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah dan seterusnya sampai CNVN tepat satu cara. Nah, dengan soal yang sama, apakah S ini merentang ruang dimensi 3? Maka jawabnya, untuk memperlihatkan bahwa S ini merentang ruang dimensi 3, maka setiap vektor A, B, C ini elemen dari ruang. Nanti kok Andra ABC? Oh, Ininya Ibu maksudnya. Ininya sih, Anda ininya. memisalkan ya untuk Iya, memperlihatkan bahwa S merentang. oke. Ini oke. Jadi kalau misalkan Anda ambil V itu adalah vektor dengan komponen ABC di dalam ruang dimensi 3, maka vektor V itu nanti akan merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3. Oke. Iya. Oke. Ya, ini yang ini ya kok menjadi gitu ya syarat merentang. Jadi gini, bukan tepat satu cara, bukan ya apa ya? Intinya itu bahwa V di dalam ruang vektor V itu merupakan kombinasi linear dari S, ya, dari S, sehingga V itu sama dengan C1V1 plus C2V2 plus CNVN, atau V itu merupakan kombinasi linear dari S itu. Nah, ini tepat satu caranya, enggak usah di sini. Nanti itu nenggone belakang ada itu. Nah, kemudian untuk menunjukkan itu di sini diketahui ada V1, V2, V3. Ya, kemudian S adalah himpunan yang anggotanya V1, V2, V3. Berarti ini di dalam ruang dimensi 3. Kemudian yang ditanyakan apakah S merentang di ruang dimensi 3? Artinya apakah semua vektor yang ada di ruang dimensi 3 itu merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3 gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk menunjukkan itu, misalkan diambil V ini, misal V sama dengan ini anggota dari R3. Iya. Maka V nanti akan merupakan kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, di sini ada bilangan real C1, C2, C3 sedemikian hingga lain ki nulis iki yo. V, oh ya V sama dengan iki, oke, sama dengan C1 plus ini plus ini. Oke, benar wes. Ya, wes. Hanya yang tepat satu cara itu tadi aja yang enggak pas kalau ditaruh di situ. Ini kita gunakan inverse matrix dengan cara join. Yang pertama kita cari determinan dari V-nya dulu. Yang ini saya menggunakan metode Sarus. Maka didapatkan 1 ditambah 4 dikurangi 2. Determinannya sama dengan 3. Kemudian untuk mencari adjoin V-nya saya menggunakan minor ya, yang pertama minor 1, 1 itu Mbak, kenapa Anda lari menggunakan adjoin, terakhirnya adjoinnya ini yang malah yang jadi perhatian. Anda kan hanya mencari inverse, mencari C1, C2, C3 kan? Iya, Ibu. Ya, sehingga C1, C2, C3 itu tidak semuanya 0 kan gitu ya.
Oke. Ya. Ini nanti saya ke sini, Bu, larinya. Ini. Kalau sudah ketemu inverse-nya, ya ininya maksudnya. Terus ini, sampai sini. Terakhirnya V sama dengan Negatif 2A ditambah ini. Oke, jadi intinya bahwa V itu merupakan kombinasi linear dari V1, V2, V3. Tapi ini kan tetap dalam bentuk ABC ya. Kalau Ya. misalkan Anda mengambil contohnya itu V-nya tidak ABC, tapi memang V itu memang betul-betul anggota dari ruang dimensi 3, Iya. maka nanti ABC-nya itu sudah berupa bilangan. Bilangan. Iya. Itu juga lebih enak gitu ya. Nah, jadi Oke. artinya apa? Artinya V1, V2, V3 itu tadi bebas linear, dan V1, V2, V3 itu merentang vektor di dalam ruang dimensi 3. Karena memenuhi dua syarat, bebas linear dan merentang, maka V1, V2, V3 itu adalah basis. Iya. Oke. Ya ini bukannya enggak boleh, tapi ya masih berdalam bentuk variabel ABC-nya. Nah, tapi kalau ABC-nya itu sudah Anda ambilkan yang sudah bilangan, maka nanti ya sudah jelas bilangan. Jadi V1 sama dengan sekian V sama dengan sekian V1 ditambah sekian V2 ditambah sekian V3 gitu. Oke. Jadi intinya kan ini, Mbak, ini koefisien V1, V2, V3 itu kan bilangan yang tidak semuanya 0 kan begitu toh? Oke. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Saudara Carlos. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Adila atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi. Sebelumnya mohon maaf Ibu izin offline karena kendala sinyal. Oke. Kita masuk ke definisi yang pertama dulu. Dimensi dari ruang vektor berdimensi hingga ruang vektor F dilambangkan dengan dim. Mana F? Kok F? Maaf Ibu V. Dilambangkan dengan dim kurung V dan didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam basis untuk V. Banyak vektor dalam basis. Oke. Maksudnya kayak gini, misalkan ada basis S. Banyaknya vektor bebas linear mestinya, bukan jumlah. Oh iya. Kemudian bukan dalam basis, tapi banyaknya vektor bebas linear. Iya Bu. V ya. Oke. Baik, selanjutkan. Selain itu, ruang vektor 0 didefinisikan mempunyai dimensi 0. Lalu untuk contoh, ruang vektor Rn itu Rn itu ruang vektor dimensi n. Kemudian Pn apa? N-nya sebagai indeks. Polinomial, Bu. Terus MAB? Matriks. Jadi ini yang kayak 2 kali 2-nya gitu. Terus memiliki dimensi sebagai berikut. Iya, jadi dim kurang R. Rn sama dengan N, misalkan kan di ruang 3, berarti kan dia berada di dimensi 3, seperti itu Ibu. Lalu untuk yang kayak polinomial ini kan, misalkan yang kayak 1 kan x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 0 kan 1, x pangkat 1 kan 1. Lalu X pangkat 1 kok 1? X pangkat 1 kan ya X toh? Oh iya Bu,
X pangkat 0, 1, X pangkat 1, X, lalu X pangkat 2, lalu nanti sampai X pangkat N. Nah, ini kan nanti kan dari sini ke sini kan, mana sih? Dari sini N plus 1, Ibu. Lalu saya lanjutkan teorema 451. Semua basis dari ruang vektor berdimensi hingga memiliki jumlah vektor yang sama. Untuk melihat bagaimana teorema ini berkaitan dengan dimensi, ingatlah bahwa basis standar untuk R pangkat N adalah N vektor. Secara khusus, contohnya, setiap basis ruang R3 memiliki 3 vektor sebagai basis, di mana R3 merupakan ruang vektor berdimensi 3. Ini maksudnya kayak DST itu mungkin kayak, misalkan R-nya R2, berarti dia merupakan ruang vektor berdimensi 2. Lalu untuk teorema 452 ini, misalkan V adalah suatu vektor berdimensi N, dan F1, F2, sampai dengan Fn ini adalah sembarang basis. Maka, jika suatu himpunan di ruang vektor V mempunyai lebih dari N vektor, maka himpunan tersebut bersifat tidak bebas linear. Lalu, untuk yang kedua, jika suatu himpunan di ruang vektor V beranggota kurang dari N vektor, maka himpunan tersebut bersifat tidak membangun V. Jadi, dengan ini, maka teorema 451 ini terbukti benar, misal karena kan semua basis ruang vektor berdimensi hingga memiliki vektor yang sama. Kalau misalkan dia memiliki N vektor mempunyai lebih dari N vektor, maka dia disebut tidak bebas linear. Tapi kalau memiliki beranggota kurang dari N vektor, dia tidak membangun ruang vektor V. Mungkinnya anggap X aksen W1, W2 sampai dengan WM adalah sembarang himpunan M vektor dalam ruang vektor V, di mana M kurang dari N dan M kurang dari N. Kita ingin menunjukkan bahwa X aksen tak bebas secara linear. Lalu karena F1, F2 sampai dengan Fn adalah suatu basis ruang vektor V, maka setiap W1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S seperti berikut. W1 sama dengan A11 V1 ditambah A21 V1 ditambah sampai dengan AN1 Vn hingga WM sama dengan A1M V1 ditambah A2M ditambah hingga ditambah AMN Vn. Lalu untuk menunjukkan S aksen tak bebas linear, kita harus mencari skalar K1, K2 sampai Km yang tidak sama 0, maka sedemikian hingga K1W1 ditambah 2W2 ditambah hingga tambah Km WM sama dengan 0. Dengan dua sistem persamaan yang di atas yang tadi kan yang A1 gitu, A11 V1 itu kita masukkan W yang tadi itu jadi seperti ini. Tadi kan yang W1 itu kan A11 V1 ditambah A12
V1 ditambah sampai dengan sehingga ditambah V1 KM A1M. Lalu nanti hingga ditambah K1 A1N ditambah K2 AN2 ditambah hingga ditambah KM ANM lalu ditutup kurung dikalikan VN sama dengan 0. Jadi, dari kebebasan linear S telah membuktikan bahwa S aksen merupakan himpunan tak bebas secara linear karena berubah menjadi menunjukkan bahwa skalar K1, K2 hingga Km yang memenuhi menjadi itu K11 K1 ditambah K12 K1 ditambah hingga ditambah K1M ditambah KM sama dengan 0 sampai KN1 K1 ditambah KN2 K1 ditambah hingga tambah KNM KM sama dengan 0. Lalu akan tetapi perlu dicermati bahwa ubah K lebih banyak dari persamaannya. Ini karena M kurang dari N sehingga bukti ini menjadi lengkap karena menjamin adanya penyelesaian tak trivial. Kalimatnya kok nggak enak ya Mas, yang atas tuh. Jadi dari kebebasan linear S telah membuktikan bahwa S aksen itu merupakan himpunan tak bebas secara linear. Mbok tak bebas linear atau bergantung linear apa? Ya, terus kok karena berubah menjadi menunjukkan apa sih? Karpe ini berubah menjadi menunjukkan bahwa skalar ini berubah menjadi gitu aja apa sih? Atau gimana sih? Aja, Bu. Karena menunjukkan bahwa skalar K1, K2 sampai KM yang memenuhi. Ya gitulah ya. Iya, Ibu. Berubah menjadi menunjukkan kok bingung. Siap, Ibu. M itu banyaknya variabel, N itu banyaknya. Ya, M banyaknya variabel, N itu banyaknya N-nya apa? N-nya apa? Yang Anda maksud di situ N itu apa? N banyaknya apa? Persamaan. Yang ininya, Ibu. Nah ya, N itu banyaknya persamaan, M itu banyaknya variabel. Iya. Ini dikaitkan dengan solusi SPL itu ya. Iya, Ibu. Tapi di sini kayak terbalik ya antara M dan N. Kalau di solusi SPL itu N itu banyaknya variabel. M banyaknya persamaan. Di sini dibalik. N-nya itu persamaan, M-nya itu variabel. Oke, dipikir beda variabel aja kita juga harus menyesuaikan ini di pikiran, di otak itu kadang agak angel. Iya, Ibu. Oke, ya. Kalau saya punya definisi ini coba direnungkan, ditulis ya, ditulis coba lebih mudah apa lebih susah ya.
apa namanya definisi dari dimensi. Coba Anda tulis. Iya, Ibu. Semua loh, tidak hanya Mas Carlos, semua ya. Suatu ruang vektor V besar ya, dikatakan berdimensi n bila dapat ditemukan suatu himpunan n vektor anggota V besar yang bebas linear, sedangkan setiap himpunan n plus 1 vektor anggota V selalu bergantung linear. Titik. Dengan kata lain, banyaknya maksimum vektor anggota V yang bebas linear adalah N. Gimana? Lebih mudah mana? Jadi dimensi dari suatu ruang vektor itu adalah banyaknya anggota himpunan vektor yang bebas linear. Oke, jadi kalau ada vektor sebanyak 3 yang bebas linear, berarti dimensinya 3. Tapi kalau ternyata himpunan vektor yang bebas linear itu memiliki 4 anggota, berarti dimensinya 4. Begitu kan? Iya, Ibu. Oke. Ya silakan aja Anda pakai definisi yang mana ya. Ini saya punya definisi seperti itu. Tuh. Dimensi. Baik, Ibu. Oke. Mungkin bisa lanjut slide contohnya. Oke. Tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi sistem homogen. Ini persamaannya. Lalu yang pertama kita ubah persamaannya ke dalam bentuk matriks. Lalu kita operasikan dengan menggunakan OBE. Lalu nanti hingga nanti seperti ini, hingga menjadi epsilon baris tereduksi. Lalu kan karena ini X1 ditambah X2 ditambah 0 ditambah X5 sama dengan kan 0. Maka bisa kita sebut bahwa X1 ini sama dengan ininya kita pindahkan ruas. Mohon maaf, ini harusnya 2. Min X2 dikurang X5. Lalu yang X3 kan hanya lalu ini yang baris kedua kan cuma ada X3 sama X5 sama dengan 0. Lalu kita ubah menjadi X3 sama dengan X min X5.
lalu X4-nya 0, lalu jika X2 ini kita misalkan S dan X5 kita misalkan T, di mana S dan ini bilangan real, maka solusi umumnya X1 menjadi min S, di mana tadi kan ini min X2, berarti kan min S, min T, lalu untuk X2-nya sama dengan S, untuk X3-nya sama dengan min T, untuk X4-nya sama dengan 0, dan X5-nya sama dengan T. Lalu kita ubah menjadi bentuk vektor dapat ditulis seperti ini. X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan matriks min X, min S, min T, S, min T, 0, T sama dengan, lalu ini kita keluarkan, jadinya kan min S, S, 0, 0, 0 ditambah matriks min T, 0, min T, 0, T sama dengan, lalu ini S dan T ini kan sebagai parameter kita keluarkan, jadinya S matriks min 1, 1, 0, 0, 0 ditambah T min 1, 0, min 1, 0, 1. Maka karena ini sebagai basis, maka ini berada dimensi 2. Lalu masuk ke perubahan basis. Yang pertama, pemetaan koordinat. Jika S, F1, F2 sama dengan Fn adalah basis untuk ruang vektor F dengan dimensi berhingga, dan jika Fs, C1, C2. F lagi toh, V. Ya, Bu. Jika Vs sama dengan C1, C2 sama dengan Cn adalah vektor koordinat V relatif terhadap S, kemudian pemetaannya vektor V pemeta vektor Vs membuat koneksi korespondensi 1,1 antara vektor dalam ruang vektor umum V dan ruang vektor Euclidean Rn atau R pangkat N. Inilah yang disebut peta koordinat relatif ruang vektor V terhadap Rn. Lalu vektor V dimetakan Vs dinotasikan dalam matriks Vs sama dengan matriks C1, C2 hingga Cn, matriks kolom. Jika V adalah vektor dalam ruang vektor berdimensi hingga ruang vektor V, dan jika kita mengubah basis ruang vektor V dari basis lama B sama dengan U1, U2 sampai dengan UN menjadi basis baru itu B aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen, hingga UN aksen. Koordinat vektor lama matriks VB terkait dengan koordinator vektor baru VB aksen dengan persamaan VB sama dengan P VB aksen, di mana kolom-kolom P adalah vektor koordinat relatif dari vektor basis baru terhadap basis lama. Vektor kolom P adalah U1 aksen B, U2 aksen B, hingga UN aksen B. Lalu misal basis lama B sama dengan U1, U2, dan basis baru B aksen sama dengan U1 aksen, U2 aksen. Dibutuhkan matriks koordinat untuk vektor baru, untuk vektor basis baru yang relatif terhadap vektor basis lama. Lalu
U1 aksen B sama dengan matriks AB dan U2 aksen B sama dengan matriks CD. Sehingga U1 aksen sama dengan A U1 ditambah B U2. U2 aksen sama dengan C U1 ditambah D U2. Misal, vektor V suatu vektor di ruang vektor V, yaitu VB sama dengan matriks lambda 1, lambda 2. Sehingga matriks koordinat baru vektor V sama dengan lambda 1 dikalikan U1 aksen ditambah lambda 2 dikalikan U2 aksen. Kemudian kita substitusi nilai U1 aksen sama dengan A U1 ditambah D U2. Dan U2 aksen sama dengan C U1 ditambah D U2. Disubstitusinya pada V sama dengan lambda 1 U1 aksen ditambah lambda 2 dikali U2 aksen. Sehingga vektor V sama dengan lambda 1 buka kurung AU1 ditambah BU2 ditambah lambda 2 dikalikan CU1 ditambah DU2. Lalu karena nih kita keluarkan yang U1 dan U2-nya. Jadinya vektor V sama dengan U1 buka kurung A kali lambda 1 ditambah C kali lambda 2 ditambah U2 dikalikan B lambda 1 ditambah D lambda 2. Jadi matriks koordinat lama untuk vektor V adalah VB sama dengan lambda 1A ditambah lambda 2C, lambda 1B ditambah lambda 2D. VB sama dengan, lalu ini A1, A2-nya kita keluarkan, jadinya matriks ACBD dikalikan lambda 1, lambda 2. Matriks VB sama dengan AC, BD, karena kan tadi kan lambda 1, lambda 2 itu kan sama dengan matriks vektor VB aksen. Sesuai bentuk matriks VB sama dengan P VB aksen. Sama dengan. Lalu matriks transisi. Matriks P dalam matriks FVB sama dengan P VB aksen disebut matriks transisi dari B aksen ke B. Ditunjukkan dengan vektor kolom P B aksen ke B sama dengan U1 aksen B aksen, U2 aksen B aksen, hingga UN aksen B aksen. Dari B ke B aksen adalah P B ke B aksen sama dengan U1 aksen B aksen, U2 aksen B aksen, UN aksen B aksen. Lalu kita contoh 1. Misalkan basis lama B U1 U2-nya itu U1 memiliki matriks 1 0, U2-nya 0 1. Lalu untuk basis barunya kan B aksen U1 aksen U2 aksen. Untuk U1 aksen itu 1 1, untuk U2 aksennya 2 1. Lalu pertanyaannya tentukan matriks transisi dari B aksen ke B dan matriks transisi dari B ke B aksen. Lalu penyelesaiannya, yang pertama transisi dari B aksen ke B. U1 aksen ini kan sama dengan U1 ditambah U2. Lalu untuk U2 aksen ini kan sama dengan 2U1 ditambah U2. Lalu didapatkan
U1 aksen B sama dengan 1, 1, matriks yang beranggotakan 1, dan U2 aksen itu 21 sedemikian sehingga P B aksen ke B sama dengan 1, 2, 1, 1. Pembahasan yang kedua dari matriks transisi dari B ke B aksen. U1 kan sama dengan min U1 aksen ditambah U2 aksen. Untuk U2-nya 2 U1 aksen dikurang 2 U2 aksen. Maka diperoleh U1 B aksen sama dengan min 1, 1 dan U1 B aksen sama dengan 2 min 1 sehingga P B aksen ke B sama dengan matriks min 1, 2, 1, min 1. Lalu lanjut teorema 461. Jika P adalah matriks transisi dari basis B aksen untuk ruang vektor berdimensi hingga V dan P adalah suatu matriks yang memiliki inverse dari P pangkat min 1 adalah matriks transisi dari B ke B aksen. Untuk prosedur untuk komputansinya, yang pertama, bentuk matriks B aksen B, lalu langkah keduanya gunakan elementer atau OB untuk mereduksi matriks pada langkah 1 menjadi bentuk epsilon. Langkah tiganya, hasil matriks PB menjadi B aksen akan menjadi identitas B aksen. Lalu pilih matriks dari sisi kanan pada langkah 3. Basis baru menjadi identitas transisi. Lalu untuk membuktikan teorema di atas, kita bisa melihat contoh yang tadi contoh 1. Jika kita mengalihkan matriks transisi dari B aksen ke B dengan matriks transisi B ke B aksen, maka kita memperoleh P B aksen ke B sama dengan kan tadi matriksnya 1, 2, 1, 1. Dan P pangkat min 1 sama dengan P B ke B aksen sama dengan min 1, 2, 1, min 1. Maka jika kita kalikan, nanti ini akan menghasilkan matriks identitas 1, 0, 0, 1. Vektor koordinat. Berdasarkan VB aksen, maka untuk menentukan vektor koordinat VB aksen sama dengan PB, ini maksudnya di bawah. B menjadi B aksen VB. Maka VB sama dengan B aksen ke B matriks V B aksen. Lalu contoh kedua, misalkan B dan B aksen adalah basis. Dalam contoh 1 yang tadi sudah dijelaskan, temukan matriks VB jika diketahui matriks VB aksennya itu min 3, 5. Untuk penyelesaiannya, matriks VB itu kan sama dengan B aksen ke B, matriks V B aksen. Maka matriks VB sama dengan 1, 2, 1, 1 nanti dikalikan yang tadi diketahui min 3, 5 sama dengan kita kalikan min 3 ditambah 10, kemudian min 3 ditambah 5. Jadinya matriks 7 itu kan 72. Lalu masuk ke soal aplikasi. Misalkan Pak Supardi mempunyai uang 150.000
yang terdiri dari A. lembar ribuan, B. lembar uang 10 ribuan, dan C. lembar uang 20 ribuan. Pak Sintan mempunyai uang 330.000 yang terdiri dari atas B. lembar uang 20 ribuan, dan C. lembar uang 50 ribuan. Pak Ridwan mempunyai uang 600.000 yang terdiri atas A. lembar uang 50 ribuan, dan C. lembar uang 100 ribuan. Jika Pak Aquila hanya mempunyai C. lembar uang 100 ribuan, maka uang Pak Aquila sebanyak Lalu untuk penyelesaiannya, kita bisa menggunakan OBE. Kan tadi kan yang ubah dulu menjadi bentuk matriks yang nanti seperti ini. Lalu kita menggunakan OBE hingga nanti jadinya seperti ini. Oh iya. Terima kasih. Lalu nanti ini kan sudah menjadi ini kalimat di atasnya ini matrik ini bukan namun kombinasi linear juga dapat diterapkan, bukan kombinasi linear, operasi baris elementer. Iya, Ibu. Harusnya OBE. Lalu nanti akan didapatkan A2 dan B-nya 4 dan C-nya 5. Lalu kan tadi C lembar. C kan 100 ribuan, C sama dengan 500. Tadi kan 500-nya itu jadinya uangnya Pak Aquila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Tadi belum ada contoh itu ya. Kalau kita punya himpunan yang terdiri dari berapa vektor, 3 vektor, apa 4 vektor, atau berapa gitu, apakah himpunan vektor tersebut bebas linear atau bergantung linear, itu kurang ya. Kayak contohnya belum ada atau belum banyak lah. Nanti bisa ditambahi itu. Baik, Ibu. Silahkan yang mau bertanya dulu. Silahkan kepada Mas Yudi. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya cuma izin tanya dan juga kayak mengoreksi gitu Kak. Di teorema kombinasi linear pada teorema ketiga. Pada pembuktian kombinasi linear teorema. Ya, di sini izin anonet ya. Di sini kan pada sisi ruas kiri itu dikurangi K1. Kemudian ini kok bisa
negatif KR. Apakah ini memang berlanjut dari K1 sampai KR? Soalnya ini kan kayak sama-sama dibagi negatif K1 gitu. Terima kasih. Izin menjawab ya, kan sebelumnya ini dikurangi K1 V1 dulu. Dari yang tadinya 0 menjadi negatif K1 V1. Kemudian setelah tahap yang ini, yang bawahnya ini, kedua ruas dibagi negatif K1. Seperti itu, Mas Yudi. Iya, berarti untuk ini berarti salah tulis ya, berarti negatif K1. Iya, iya. Oh, ya, baik. Baik, terima kasih Mbak Dilia. Ya, sama-sama. Barangkali perlu ini juga ya, dijelaskan juga mengapa dibagi dengan negatif K1. Kalau kita membagi itu kan kita harus yakin bahwa pembaginya bagaimana. Bahwa pembaginya tidak sama dengan 0 kan? Ya, di sini K1-nya tidak sama dengan 0 sehingga apa? Sehingga bisa dibagi dengan negatif K1. Ya Mbak ya, jadi nanti setelah sampai ini negatif K1 V1 sama dengan ini, terus kedua ruas dibagi dengan negatif K1. Ya, bagi dengan negatif K1. Baik, untuk teman-teman yang lain, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Ibu. Ini bagaimana? Anda punya contoh, Mbak, yang vektor bebas linear apa bergantung linear gitu? Untuk lain kami belum ada, Ibu. Masih yang ini aja. Anda punya soal-soal? Tidak ada, Ibu. Di MMP wonten Pak Abi, ada soal Pak Abi. Kok saya belum lihat. Betul Bu Titi. Betul ya? Iya. Oke. Kok Anda enggak nyiapkan soal ya, Mbak? Oke. Coba ini untuk latihan ya, untuk latihan ditulis saja, ditulis terus nanti bisa dikerjakan bareng-bareng. Ini kan kita sampai jam 8.40 ya. Sik kurang akeh kok waktunya.
Nomor 1, U sama dengan, U kecil ya, U sama dengan 2,1,1. Dan V, dalam kurung ya, 2,1,3. Jadi UV itu vektor dengan komponen itu tadi. U-nya adalah vektor dengan komponen 2,1,1, V-nya dengan komponen 2,1, itu nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, U sama dengan 4,3, negatif 1,1. Saya ulang, 4,3, negatif 1,1. Dan V sama dengan 8,6, negatif 2,2. Nomor 3. U sama dengan 1,3, 2, setengah, 1/2 ya. Terus V 5, negatif 2,2, mu. Mu apa itu yang kayak U atau apalah Anda beri simbol apalah, apa ya, mu juga apa-apa sih, lambda boleh. Wes. Terus 0 adalah 0,0,0,0. Kemudian W 1,2, 3, 100. Oke, kemudian nomor 4, U sama dengan 1,2,3. V 2,1,4. W 2,0,0. X 1,1,1. Satu lagi, nomor 5. U sama dengan 9,23,14,0. V 4,5,7,9,11. W 18,46,46,28,0. X sama dengan negatif 1,2, negatif 1, negatif 2,2. Oke. Pertanyaannya, selidiki himpunan vektor-vektor tersebut bebas linear atau bergantung linear. Nah, bebas linear atau bergantung linear.
Oke, silahkan dicermati, bisa diskusi. Tidak harus menggunakan K1U plus K2V sama dengan 0, terus mencari K1, K2. Kalau memang bisa dilihat saja, oh ini antara U dan V kok begini. Oh kalau begitu himpunan UV ini adalah himpunan yang titik-titik. Nah, oh ini kok ada vektor UVWX. Nah, ini ada 4 vektor, kemudian ini di dimensi vektor berapa, maka ini nanti merupakan himpunan yang bagaimana, silahkan aja. Nah, jadi tidak harus selalu diselesaikan dengan mempergunakan operasi baris elementer atau dengan mempergunakan penyelesaian secara SPL, tidak harus begitu. Silahkan dicermati dulu, siapa yang sudah punya jawaban bisa menyampaikan. Kan vektor yang bergantung linear. Nah, sehingga vektor 0 merupakan kombinasi linear dari UVW. Nah, sehingga himpunan yang mengandung vektor 0 itu adalah himpunan vektor yang bergantung linear. Banyak kok teoremanya mestinya. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4. Ada U, ada V, ada W, ada X. Izin menjawab, Ibu. Oke. Bebas linear, Ibu. Bebas linear. Karena di sini itu ada 4 vektor, sedangkan komponen di setiap vektornya itu cuma 3. Jadi 4 itu lebih dari 3. Dengan demikian maka disebut bebas linear, Ibu. Apa gak kualik? Apa enggak terbalik? Itulah tadi M dan N itu tadi loh. Kalau di SPL kemarin N-nya itu banyaknya variabel. Nah di sini tadi N-nya itu malah banyaknya persamaan, itu yang membuat terbalik. Karena di sini dimensinya dimensi 3 kan? Unsur-unsurnya kan hanya 3. Iya, Ibu. Maka vektor-vektor itu kan ada di dalam ruang dimensi 3. Sementara banyaknya vektor itu 4. Nah, maka himpunan 4 vektor itu adalah himpunan vektor yang bergantung linear. Silahkan nanti dicek. Ya, silahkan dicek. Ya. Berarti karena bergantung, maka kalau misalkan ada K1U plus K2V plus K3W plus K4X sama dengan 0, maka akan ditemukan salah satu dari K1 atau K2 atau K3 atau K4 yang tidak sama dengan 0. Oke ya, bergantung linear. Oke. Yang nomor 5.
Nomor 5 tidak usah dikerjakan, dilihat saja. Bebas linear, Ibu. Gimana? Bebas Bebas. linear? Kenapa itu? Yang tadi yang dijelaskan ke Yudi. Kan yang ini dijelaskan yang mana? ini kan berada di ruang dimensi 5, sedangkan persamaannya ini ada 4. Gitu. Tapi coba Anda lihat itu. Apakah berlaku seperti itu? Ya. Apakah berlaku kalau ini dimensinya 5, kemudian di sini vektornya 4 itu terus moro bebas? Kan enggak sama toh Mas, kalau tadi dimensinya 3, di situ ada 4 vektor, maka itu bergantung. Bukan berarti kalau terus dimensinya 5, vektornya hanya 4 itu terus bebas, ya tidak. Coba Anda lihat itu antara U dan W itu. Antara U dan W, vektor yang bagaimana itu? Berkelipatan. Sehingga apa? Bergantung linear kan? Iya, tadi dijelaskan. Antara U dan V itu, W itu kan bergantung linear. Lah, kalau sebagian dari himpunan vektor itu bergantung linear, maka keseluruhan vektor itu juga bergantung linear. Coba nanti dicek aja. Ya. Ya, jadi intinya silahkan nanti soal nomor 1 sampai nomor 4 itu bisa Anda coba Anda kerjakan gitu ya. Kalau ini tadi kan hanya dilihat dari yang kasat mata saja. Nah, coba nanti dicek betul apa enggak. Oke, itu berarti. Nah, sekarang kita akan coba cari contoh atau soal yang terkait dengan basis dan dimensi. Ini soal berikutnya, pertanyaannya begini. Apakah himpunan vektor-vektor berikut merupakan basis R pangkat 3? Merupakan basis R pangkat 3. Nomor 1. U sama dengan 1,1,1. V sama dengan 1,-2,3. Nomor 2. U sama dengan 1,0,0. V sama dengan 1,1,0. W sama dengan 1,1,1. Terus nomor 3, U sama dengan 1,1,2. V sama dengan 1,2,5. W sama dengan 5,3,4. Nah, jadi itu yang terkait dengan basis. Jadi apakah himpunan vektor-vektor itu tadi merupakan basis di dalam ruang dimensi 3?
Silakan yang sudah bisa analisa Anda seperti apa. Sehingga himpunan vektor ABC itu himpunan vektor yang apa? Tadi soal yang atas tadi, yang merupakan apa tadi? Merupakan basis ya? Kok basis? Yang mana tadi? Ya betul ya, yang 112, 125, 534. Ya, soal yang tadi, yang sebelumnya tadi, himpunan UVW adalah himpunan yang apa? Bergantung linear, Ibu. Yang bergantung linear. Oke. Jadi himpunan tadi bergantung linear, sehingga soal yang ini tentukan dimensi dan basis dari ruang vektor yang dibentuk oleh ini, berarti ABC adalah bergantung linear. Padahal kalau itu basis harus bebas linear. Ya kan, harus bebas linear. Sehingga kita harus mencari dari ketiga vektor ini berapa yang bebas linear. Ada berapa vektor yang bebas linear. Kalau kita ambil dua vektor, misalnya vektor A dan vektor B, apakah vektor A dan vektor B berlipatan? Tidak, Ibu. Tidak. Sehingga AB adalah bebas linear. Ya. Kalau kita ambil AC juga begitu, bebas linear. Kita ambil BC juga bebas linear. Sehingga banyaknya vektor yang bebas linear berapa? 2 kan? Ya. Nah, kalau banyaknya vektor yang bebas linear 2 berarti dimensinya berapa? Mas Carlos? 2, Kak Ibu. 2. Ya. Jadi dimensinya 2. Nah, kalau dimensinya 2, basisnya yang mana? Ya silakan ambil yang 2 yang bebas linear. Misalnya A dan B itu bebas linear, maka itu bisa sebagai basis. A dan C bebas linear, maka itu juga bisa sebagai basis. B dan C bebas linear, maka itu juga bisa sebagai basis. Nah, basis di dalam ruang vektor itu tidak tunggal, ya. Basis di dalam ruang vektor itu tidak tunggal. Sehingga di dalam ruang dimensi 2 atau bidang, apakah hanya IJ? Tidak. Ada yang lain. IJ itu adalah basis standar. Dalam ruang dimensi 3, IJK itu adalah basis standar. Basis yang lain ada. Itu. Oke. Nah, jadi nomor 1 itu dimensinya 2. Basisnya bisa AB, bisa AC, bisa BC. Sekarang yang nomor 2, PQR. PQR. Kita bisa lihat di situ. PQR. Bagaimana P dan Q? Bergantung linear. P dan Q berlipatan, sehingga PQ bergantung linear. Ya. Sehingga kalau PQ bergantung linear, PQR juga bergantung linear. Nah, jadi kalau ada 3 vektor PQR, maka itu ketiga vektor itu bergantung linear. Tapi kalau kita ambil 2 vektor, yang kita ambil bukan P dan Q,
misalnya kita mengambil PR, apakah PR itu berkelipatan? Tidak, Ibu. Tidak. Sehingga PR bebas apa enggak? Bebas linier. Bebas. Oke. Demikian juga kalau kita ambil QR. QR juga bebas linear. Sehingga ada yang bebas linear. Ada 2. Ada? Ada berapa? 2. Ya, yang bebas linear ada 2. Berarti basisnya dimensinya berapa? Dimensi 2, Ibu. Dimensinya 2. Ya. Basisnya yang mana tadi? Yang Bisa? PR. Bisa PR, bisa di R. Oke, basisnya 2. Basisnya 2. Dimensinya 2. Basisnya bisa PR, bisa QR. Tapi bukan PQ, karena PQ itu bergantung R. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Mudah sekali nomor 3 kelihatan. Dengan mata tanpa kacamata aja kelihatan. Bergantung linier semua itu. Bergantung linear semua. Yang bebas ada enggak? Ada. Yang bebas ada berapa vektor? Maksud saya himpunan yang bebas itu ada berapa vektor anggotanya? 2 vektor. 2 vektor. Yang mana dan mana? V dan W. V dan W. Bukannya berkelipatan. Bukannya yang itu berkelipatan, Mbak? V dan W, bukannya berkelipatan? Enggak, Ibu, berkelipatan. Iya. U dan V berkelipatan. U dan W berkelipatan. Sehingga yang tidak berkelipatan ada berapa vektor? 0 vektor. 0 vektor? Loh kok 0 vektor? Pak, jangan gambar-gambar. Ayo, gimana? Kalau hanya 1 vektor, apakah berkelipatan? Tidak, Ibu. Ya enggak toh ya. Jadi masing-masing vektor ini bebas linear. Vektor U sendiri bebas linear. Vektor V bebas linear. Vektor W bebas linear. Oke. Sehingga dimensinya berapa? 1. Dimensinya 1. Basisnya yang mana? Bisa U, bisa V, Bisa U, bisa V, bisa W. Oke, basisnya dimensinya 1. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini soal bisa digunakan untuk latihan. Saya diktekan. L besar ya. L dibentuk oleh P sama dengan kecil P-nya, P sama dengan 1,3,1. Q
2,1,0. Dan R 4, X dikurangi 2,2. Oke. Tentukan 1 nilai X supaya L berdimensi 2. Tentukan X supaya L berdimensi 2. Nomor 2, tentukan nilai Y supaya vektor A sama dengan 3,2 dikurangi Y, 4 anggota L himpunan PQR. L terus belakangnya himpunan PQR. Artinya L itu ruang vektor yang dibentuk oleh himpunan PQR. Ya, artinya apa toh? Artinya A itu nanti harus bisa dinyatakan sebagai kombinasi linier dari PQR. Nah, kalau A itu dinyatakan sebagai kombinasi linier dari PQR, maka Y-nya berapa? Yang jelas R-nya tadi sudah tahu, sudah ditemukan di soal nomor 1. Yang nomor 3, tentukan koordinat A. Tentukan koordinat A relatif terhadap basis himpunan PQ. Oke, itu aja untuk latihan. Silahkan nanti ditambah sendiri soal-soal. Ya, untuk Mbak Adila sama Mas Carlos, kelompok ini tadi, kalau nanti Anda memperbaiki memperbaiki makalah ataupun PPT, Anda boleh kok nambah, ya, nambah yang barusan ditambah atau dibahas ini boleh, atau yang lain silahkan. Jadi paling tidak ada contoh-contohnya ya ditambah ya, tidak hanya satu, apalagi satu yang umum gitu itu angel juga gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa ditambah. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Baik, kalau tidak ada kita bisa cukupkan. Ada waktu 15 menit saya dan Pak Abi istirahat karena jam berikutnya ada di kelas B. Oke, baik. Kita cukupkan atau Pak Abi akan nambah, Pak Abi? Bu Titi, sampun. Oke, nggih. Baik, kalau sudah cukup silakan nanti di ini ya, dipelajari lagi, cari buku-buku yang lain silahkan. Ya, tidak hanya dari Watanton ya. Baik, kita cukupkan, kita ketemu lagi di jam yang seharusnya ya, di jam yang seharusnya. Kalau ini tadi kan gantian ya, mengganti bukan gantian, mengganti. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi